Eh, ada satu ujian nih yang nggak akan pernah kalian temukan di silabus kampus manapun, tapi mungkin ini justru yang paling penting. Ujian kejujuran berpikir, antara akal dan wahyu. Yuk kita mulai. Selamat ya, kalian udah sampai di gerbang universitas. Tapi, ujian yang sebenarnya itu bukan soal IPK loh. Ujian yang sesungguhnya adalah soal fondasi cara kalian berpikir. Jadi, pertanyaannya, siapkah akal Anda benar-benar diuji? Coba deh bayangin, kalian itu sekarang kayak baru aja masuk ke sebuah hutan belantara pemikiran. Di dalamnya, macam-macam isme, filsafat, ideologi, semuanya tuh saling teriak, saling berebut pengen diakui sebagai kebenaran. Ini emang medan yang bisa bikin pusing, tapi sekaligus seru banget. Nah, di hutan ini kita nemuin jejak para raksasa intelektual. Ini bukti betapa hebatnya akal manusia. Tapi, kalau kita perhatiin lebih dekat lagi, kita bakal nemuin sebuah paradoks yang, jujur aja, cukup mengejutkan. Lihat aja nih para jenius ini, dari Sokrates yang ngajarin kita buat nanya terus, Plato dengan dunia idenya, Ibnu Sina yang bilang jiwa kita ini memancar abadi dari Tuhan, sampai ke Al-Ghazali yang justru mengkritik habis-habisan para filsuf. Mereka semua pakai alat yang sama loh, akal. Tapi kok bisa kesimpulannya beda-beda banget, bahkan saling bertolak belakang? Nah, ini dia nih pertanyaan intinya. Kalau pemikir-pemikir terhebat dalam sejarah aja bisa nggak sepakat, terus pas akal jadi satu-satunya ukuran, akal siapa dong yang harus kita jadiin standar? Akalnya Plato, akal Al-Ghazali, akal dosen kalian, atau akal kalian sendiri? Paradoks ini tuh seolah-olah nunjuk ke satu arah, bahwa kita butuh sebuah standar kebenaran yang ada di luar jangkauan subjektivitas manusia. Sesuatu yang nggak berubah cuma karena zaman udah beda atau sudut pandang kita lain. Nah, inilah yang disebut kebenaran transenden, yang sumbernya dari sesuatu yang melampaui kita semua. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang benar-benar nguji kejujuran intelektual kita. Ada satu fakta telanjang, sebuah kenyataan yang sering banget dilewatin gitu aja sama akal, padahal punya kekuatan buat meruntuhkan banyak banget spekulasi filosofis. Ini dia, fakta paling fundamental dan nggak bisa dibantah. Sebelum Anda ada, Anda ya tidak ada, bukan dalam bentuk potensi, bukan sebagai ide, bukan apa-apa, benar-benar nol. Ada suatu masa di mana alam semesta ini jalan sempurna tanpa kehadiran Anda sama sekali. Coba deh, renungkan ini sebentar. Dan yang luar biasa, Wahyu itu menegaskan fakta ini dengan sebuah pertanyaan retoris yang nusuk banget langsung ke kesadaran kita. Pernah ada satu masa saat Anda itu bahkan bukan sesuatu yang dapat disebut, sebuah ketiadaan yang mutlak. Dan disinilah kita lihat bedanya yang tajam banget. Di satu sisi, filsafat nawarin penjelasan yang rumit-rumit, kayak jiwa yang memancar abadi atau manusia itu manifestasi ide. Di sisi lain, Wahyu ngasih fakta yang brutal dan sederhana. Manusia diciptakan dari ketiadaan mutlak. Sebuah lompatan, dari nol menjadi ada. Kalau ayat yang tadi itu kayak sentilan, ayat yang ini tuh kayak pukulan yang lebih telak. Sama sekali bukan apa-apa. Udah, nggak ada lagi ruang buat interpretasi lain. Wahyu itu gak basa-basi. Ia maksa akal buat berhadapan langsung dengan kenyataan paling dasar tentang eksistensinya. Jadi, poin krusialnya ini nih, lompatan dari sama sekali bukan apa-apa menjadi ada itu nggak bisa dijelasin cuma pakai rantai sebab akibat fisika dan biologi. Ada jurang logika di situ. Akal yang jujur, pas ngelihat jurang ini, mau nggak mau harus mengakui bahwa pasti ada sebuah kehendak, sebuah kekuatan di luar sistem material yang bikin lompatan ini terjadi. Nah, fakta penciptaan ini ngebawa kita ke argumen berikutnya, yaitu tentang sifat dari penciptaan itu sendiri. Ini menyangkut konsep kehendak mutlak dan gimana hal itu ngebentuk realitas kita secara langsung. Ayat ini to the point banget. Pada level eksistensi kita yang paling dasar, kita itu nggak punya pilihan sama sekali. Pilihan untuk menciptakan dan memilih itu sepenuhnya ada di tangan sang pencipta, bukan di kita, ciptaannya. Istilah kuncinya itu khiyar, yang artinya ya opsi atau hak buat milih. Wahyu negasin kalau kita itu nggak dikasih khiyar atas keberadaan kita. Ini bukan berarti kita nggak punya pilihan dalam hidup ya, tapi kita nggak pernah punya pilihan untuk hidup. Biar makin kebayang, lihat deh daftar ini. Kalian nggak milih orang tua, nggak milih DNA, nggak milih lahir kapan dan di mana atau bahkan sampai kapan kalian hidup. Semua parameter fundamental yang nentuin hidup kalian ini sepenuhnya di luar kendali kalian. Ini bukti nyata banget kan kalau ada kehendak yang lebih besar yang bekerja. Terus, artinya apa dong semua ini? Apa akal jadi nggak penting? Oh, sama sekali enggak. Justru sebaliknya. Ini adalah jalan untuk memurnikan keyakinan kita
ngubahnya dari sesuatu yang cuma kita warisi gitu aja, menjadi sebuah pilihan sadar yang udah teruji. Ini nih yang membawa kita pada sebuah sintesis yang kuat banget. Filsafat itu adalah metode yang membawa akal yang jujur ke gerbang agama, dengan cara bikin akal sadar akan batasannya sendiri. Sebaliknya, agama itu ngasih jawaban-jawaban fundamental yang selama ini dicari-cari sama filsafat. Jadi mereka bukan lawan, tapi mitra dalam perjalanan menuju kebenaran. Jadi ini nih peta perjalanannya. 1. Jujur aja sama diri sendiri soal batas kemampuan akal. 2. Hadapi fakta ketiadaan kalian. Ini fondasinya. 3. Pakai akal kalian yang hebat itu buat mengkaji informasi dari sumber wahyu, bukan cuma buat berspekulasi. Dan terakhir, bangunlah keyakinan di atas fondasi yang kokoh ini. Dan kita akhiri di sini dengan sebuah pertanyaan untuk kalian renungkan. Keyakinan yang kalian anut sekarang ini apakah cuma sekedar warisan atau sudah menjadi sebuah pilihan sadar yang teruji oleh kejujuran berpikir? Perjalanan kalian di kampus adalah waktu yang paling tepat untuk menjawabnya.